kepada Bapak Jokowi. Saya percaya, saya cocok hati saya dan nurani saya dan Pak Jokowi banyak memanusiakan Malaysia, rakyat Malaysia, dan juga kami. Usai sudah romantisme politisi Marwarar Sirait dengan partai yang menghantarkannya menjadi anggota parlemen selama 3 periode, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. ARA, sapaan akrab Marwarar, tegas mengaku hengkangnya putra salah satu pendiri PDIP Sabam Sirait ini karena mengikuti langkah politik Presiden Joko Widodo. PDI Perjuangan pun mengucapkan terima kasih pada ARA karena selama ini telah bersama-sama berjuang dengan partai berlambang banteng moncong putih itu. Terima kasih selama ini sudah bersama dengan PDI Perjuangan. Ya, oke. Istana Kepresidenan merespons pertemuan ARA dengan Presiden Jokowi sebelum pamit dari PDIP. Istana memastikan langkah politik ARA merupakan sikap pribadi. Istana pun menegaskan, hingga kini Jokowi masih kader PDIP. Kendati ARA bilang, langkahnya keluar dari PDIP karena mengikuti Jokowi. Bang ARA yang kita hormati, kita hargai lah. Karena teman-teman udah dengar semua kan sikap politiknya. Tentang bagaimana sikap presiden, ya beliau mengatakan itu sikap politik pribadi yang bersangkutan. Tapi sebenarnya keanggotaan Pak Presiden sendiri di PDIP seperti apa sih? Ada info soal? Sampai saat ini kan baik-baik aja kan, nggak ada masalah. Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah yang juga juru bicara tim kampanye nasional Capres-Cawapres Prabowo Gibran melihat fenomena hengkangnya ARA dari PDIP sebagai kesadaran publik akan tepatnya langkah politik Presiden Jokowi. Salah satunya di Pilpres 2024. Itu fenomena yang melihat Pak Jokowi sebagai orang yang telah memutuskan jalan yang baik dan benar bagi bangsa ini ketika mengajak Pak Prabowo bergabung dalam kabinet dan kemudian mendesain persatuan nasional kita untuk mengantisipasi masa depan dunia yang lagi tidak stabil sekarang ini. Jadi saya kira ini sama dengan partai lain, kemudian tokoh-tokoh dan sebagainya akan bergabung. Memang kita harus aklamasi semua sekarang ini. Kami duga sebulan terakhir ini adalah hari-hari eksodus besar-besaran dari semua lini, semua kutub untuk menuju 02. Analis komunikasi politik menilai, hengkangnya ARA dari PDIP bukan hal yang spesial. Pasalnya publik mengidentifikasi ARA lebih dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan PDIP dalam beberapa waktu terakhir. ARA mundur dari PDIP itu bukan sesuatu hal yang spesial, Mas. Karena memang hubungan ARA dan PDIP sudah lama tak harmonis dan publik juga tahu ARA memang dalam banyak hal kurang lebih sekitar 9 tahun belakangan ini itu diidentifikasi dan sangat dekat dengan Jokowi dibandingkan dengan PDIP misalnya. Jadi bagi saya ini adalah perkara biasa dalam politik elektoral kita. Nah, yang menarik itu misalnya kalau bagi saya keluarnya keluarga besar Pak Jokowi dari PDIP itu jauh lebih penting dan jauh lebih signifikan. Misalnya Gibran ataupun Bobi, termasuk Pak Jokowi sendiri, sekalipun tidak mengembalikan kartu anggotanya kepada PDIP, tapi kan publik tahu hati, pikiran, dan iman politiknya itu sudah berbeda. Manuver politik di tengah memanasnya kontestasi Pilpres 2024 bisa saja dianggap untuk menggeser opini publik. Namun kini publiklah yang jadi penentu kontestasi lewat kecerdasannya dalam berpolitik. Tim Liputan, Kompas TV. Apakah memang benar ada peran dari Presiden Joko Widodo di balik hengkangnya Marwarar Sirait dari PDI Perjuangan di tengah semakin memanasnya kompetisi Pilpres 2024? Kita akan bahas sore hari ini di Rumah Pemilu bersama dengan analis komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, ada Ujang Komarudin. Selamat sore Kang Ujang, apa kabar? Pertanyaan pertama saya langsung, memang benarkah ada peran Jokowi di balik hengkangnya seorang Marwarar Sirait dari PDIP? Ya, saya sih melihat begini, ada beberapa variabel yang bisa kita jelaskan. Pertama, Pak ARA sudah tidak nyaman lagi di PDIP. Nah, karena tidak nyaman, ya pilihannya ya keluar. Saya dulu ya, punya senior itu dekat dengan Pak ARA. Dari dulu juga hubungannya tidak baik, terutama mohon maaf ya bersaing dengan Mbak Puan gitu. Makanya Pak ARA itu ya tersingkir di PDIP itu. Nah, karena tidak nyaman, tersingkir, maka yang kedua tidak punya masa depan di PDIP. Kita tahu ketika 2014 yang lalu Pak ARA mau dilantik jadi menteri gitu oleh Pak Jokowi, tapi PDIP
menarik, tidak jadi dilantik. Batal. Ya, 2019 yang lalu juga dapilnya dipindah gitu. Dari dapil SMS Subang Majalengka Sumedang akhirnya tidak jadi anggota DPR. Lalu ketua Taruna Merah Putihnya juga diganti. Jadi kita tidak bisa melihat tidak bisa tutup mata sama rekam jejak antara PDI Perjuangan dengan Marwara Sirait begitu ya. Nah, ditambah lagi gitu ya dengan Pak Jokowi yang tanda petik ya secara de facto sudah keluar bagi saya dari PDIP walaupun secara de jure masih. Walaupun tadi ya kartu anggotanya misalkan belum dikembalikan atau belum mundur ataupun belum dipecat, tetapi secara de facto ya Pak Jokowi sudah berbeda 180 derajat pilihan politiknya dengan PDIP. Nah, di saat itulah saya melihat ya memang arah lebih dekat dengan Pak Jokowi. Jadi faktor Jokowi juga menjadi salah satu variabel yang membuat arah ya keluar dari PDIP. Berarti ini sejalan dengan pernyataan dari seorang Bang Ara ya, yang menyatakan bahwa mengikuti langkah Pak Jokowi meskipun juga arah langkahnya sebenarnya tidak jelas langkah Jokowi yang mana nih yang mau diikuti. Ya, saya melihat arah langkah itu kan begini, dalam konteks bisa jadi politik nanti akan punya masa depan, apakah akan bergabung dengan partai lain atau tidak, ataukah memang bisa bersama-sama berbisnis bersama. Kan sudah lama juga itu Pak Ara katakanlah ya ketika tidak punya jabatan, tidak punya posisi, saya dengar di belakang layar juga diberikan pekerjaan oleh Pak Jokowi lah dalam konteks bisnis begitu. Nah, dan dalam konteks itu pula Pak Ara bisnisnya maju dan berkembang besar. Dan saya melihat inilah sebenarnya momentum ya Pak Ara keluar PDIP ketika tadi sudah tidak nyaman, sudah tidak punya masa depan. Tadi momentumnya adalah Pak Jokowinya ya tadi sudah berbeda pandangan dengan PDIP. Dan dalam konteks itu saya melihat ya inilah mungkin cara yang halus, cara yang terbaik Pak Ara ketika dari dulu ingin keluar, saat inilah mungkin yang paling tepat dengan argumen mengikuti langkah jejak Pak Jokowi itu, walaupun Pak Jokowi kita belum tahu akan bergabung ke partai mana begitu. Tapi kan narasinya selama ini kan dari istana menyatakan bahwa hubungan antara Pak Jokowi, hubungan antara Presiden dengan PDI Perjuangan kan masih baik. Apakah publik sebenarnya masih bisa percaya dengan narasi yang selalu disampaikan oleh istana ini, Kang Ujang? Ya, saya sudah analisa dari jauh-jauh hari sejak 2 tahun yang lalu. Bahkan saya memprediksi yang didukung oleh PDIP atau yang diusung oleh PDIP, artinya Ganjar lah ya, itu belum tentu didukung oleh Pak Jokowi. Dan hari ini kenyataannya betul bahwa yang PDIP mengusung atau mendukung Ganjar Mahfud dan Pak Jokowi bukan. Pak Jokowi mendukung Prabowo Gibran. Nah, kalau kita lihat garis konstitusi partai, sejatinya petugas partai ataupun kader partai itu harus loyal apapun. Keputusan partai itu tidak bisa diganggu gugat. Ketika partai memutuskan Ganjar Mahfud, maka seluruh kader harus tunduk dan patuh. Tetapi kan Pak Jokowi punya skema sendiri, punya skenario sendiri, punya keinginan sendiri, dan itu juga tidak bisa dilarang. Itu hak Pak Jokowi juga untuk keluar dari PDIP dan untuk berlabuh ke partai. Faktor tadi yang kita bahas ya. Nah, berbeda dengan loyalis PDIP sebelumnya. Kalau kita tahu kan, kalau kita lihat daftarnya ada banyak gitu yang sudah hengkang dari kandang banteng. Betul, karena mungkin ya suasana ketidaknyamanan di internal itu sudah semakin tinggi. Biasanya kan partai itu ketika sudah berkuasa lama, artinya hampir 2 periode berturut-turut PDIP menjadi partai pemenang, menjadi partai penguasa, itu juga ada titik kejenuhan. Ada titik ya kemandekan dalam konteks karir, misalkan kader-kader partai di situ, misalkan yang menjabat posisi tertentu ya itu aja, petingginya itu saja, sedangkan kader yang lain tersisihkan. Nah, biasanya mereka yang tersisih, yang tidak punya masa depan, ya keluar. Ya katakanlah misalnya Mas Budiman Sujatmiko lah, itu kan juga tidak punya masa depan, ya, jadi anggota DPR juga tidak terpilih ketika itu. Nah, maka disitulah keluar menjadi putusan yang terbaik. Dan momentum 2024 ya momentum bedol kader dengan alasan tadi mengikuti jejak langkah Pak Jokowi tersebut. Oke, jadi momentum atau keluarnya hengkangnya seorang Bang Ara dari PDI Perjuangan ini jadi momentum pergerakan atau eksodus dari atau bergeraknya gerbong dari Pak Jokowi dari PDIP.
Ya tadi ya suka tidak suka bagaimanapun kan di PDIP ada dua kekuatan ya, ada kekuatan kubu Ibu Megawati dan kekuatan Pak Jokowi. Nah, kekuatan kubu Pak Jokowi kan dulu Pak Jokowi diminta menjadi ketua umum, tapi kan tidak bisa. Selama Ibu Megawati ada kan ketua umum pasti Ibu Megawati. Makanya ya ketika Pak Jokowi tidak bisa menjadi ketua umum PDIP dan tidak berpengaruh di partai, Pak Jokowi kan tidak ada pengaruh sama sekali di partai, sedangkan beliau adalah presiden yang punya pengaruh besar di Republik ini begitu. Nah, dalam konteks itu ya Pak Jokowi tentu ya ingin membangun skema sendiri dalam politik, punya skenario sendiri dan geng-gengnya kalau bahasa saya ya, kelompok-kelompoknya katakanlah loyalisnya ya pasti ikut karena pasti akan ditandai, pasti tidak akan punya masa depan juga ketika masih ada di PDIP. Maka keluar itu menjadi pilihan untuk bisa berjuang di tempat yang baru. Oke, Kang Ujang, kubu 02 ini mengklaim eksodus dukungan ke paslon 02 karena faktor Jokowi. Menurut Anda, eksodus ini sebenarnya semakin memanas di tengah kompetisi ini sebenarnya spontan atau by design sebenarnya, Kang Ujang? Ya kalau saya melihat kalau misalnya ada momentum lah, ada momentum di mana PDIP dianggap dulu partai yang berkuasa, dianggap tanda petik ya, bagi sebagian partai lain kan dianggap sombong. Ya misalkan soal sistem tertutup sendirian, berjuang ini sistem tertutup, yang lain sistem terbuka. Nah lalu dalam konteks politik hari ini dilihat dari peta politik yang ada gitu ya, ketika misalkan pasangan Ganjar Mahfud itu ikut kompetisi, itu kan bisa dikalahkan oleh kandidat yang lain, misalkan oleh Prabowo Gibran misalkan. Nah, rasionalitas para kader PDIP itu kan bergabung kepada yang menang. Ya, masa depan politik itu penting. Nah, satu punya masa depan politik, punya jabatan kekuasaan ke depan, di saat yang sama juga menginginkan kubu yang menang ketika bergabung itu. Nah, biasanya ya secara naluriah lah ya, secara psikologis yang didukung oleh presiden itu punya kans untuk bisa menang kan begitu. Itu sebenarnya lagu lama politik kita, bahwa yang didukung kekuasaan, yang didukung oleh tanda petik ya pemerintahan itu punya potensi besar untuk menang. Nah, arah-arah dukungan Pak Jokowi itu kan ke Prabowo Gibran. Sebenarnya secara psikologis seperti itu. Ya, itu sesuai dengan narasi yang disampaikan oleh Bang Ara ya, Presiden Jokowi ini mendapatkan approval rating 75-80%. Tapi kalau misalnya kita lihat, ini kan terjadinya setelah HUT PDI Perjuangan, kemudian juga kurang dari 1 bulan jelang pemilu. Ini semakin panas begitu, artinya kalau kita bisa menebak nih Kang Ujang, apakah langkah selanjutnya akan dilakukan oleh seorang Presiden Joko Widodo, kemudian di tengah kompetisi Pilpres, dan yang terakhir juga apakah Anda melihat bakal ada kejutan-kejutan lagi nanti jelang Pilpres bahkan? Ya kalau saya sih melihat ya Pak Jokowi tetap akan bisa terlihat netral di atas permukaan gitu, di atas kertas gitu, karena itu tuntutan ya dari kubu yang lain, dua kubu yang lain termasuk dari publik, dari masyarakat. Tetapi kan kita tahu bahwa soal politik itu ya soal netralitas itu soal sesuatu yang kabur gitu. Netral itu di depan panggung, di belakang itu ya bisa tidak netral. Itu banyak juga terjadi pada ASN gitu, pada kepala desa, dan katakanlah pada jabatan seorang presiden. Apalagi kita tahu bahwa yang menjadi cawapresnya adalah Gibran, putranya sendiri. Jadi suka tidak suka, senang tidak senang, memang dalam konteks sebagai presiden mungkin akan terlihat netral, tetapi dalam konteks ayah, dalam konteks bapak, maka secara kita tidak bisa tutup mata ya akan fakta itu ya. Kalau salah satu kandidatnya adalah anak presiden. Betul, seperti itu. Baik, terima kasih. Kang Ujang sudah bergabung bersama kami memberikan analisisnya di program Rumah Pemilu. Saya selalu Kang Ujang, terima kasih, analis politik dari komunikasi politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, sudah bergabung bersama kami di program Rumah Pemilu. Saya selalu Kang Ujang. Dan usai jeda saudara, kami akan kembali dengan informasi pencoblosan kurang dari 1 bulan lagi. Komisi 2 DPR membahas soal logistik pemilu hingga percepatan pilkada bersama KPU dan juga Bawaslu. Informasi lebih lengkapnya akan hadir usai jeda di Rumah Pemilu.